Nah, ciri-ciri dari hipokondriasis ya, itu biasanya perhatian terhadap kondisi somatis ya atau kondisi tubuh yang aneh dan ekstrim ya, atau sering juga disebut somatic delusion ya, atau dia delusi terhadap tubuh ya, seperti dia merasa punya penyakit kronis ya, tapi ketika diperiksa secara medis ya itu tidak ada penyakit apa-apa ya. Nah, ciri-ciri berikutnya yaitu biasanya ada komplain tentang kesehatan ya, dan ada kemungkinan mengembangkan gejala penyakit ya ketika sedang stres ya. Kemudian orangnya kekurangan energi ya, rewel, bawel, cerewet ya, alias ada ketidakpuasan dan hobi mengeluh ya. Wah, ini yang hobi mengeluh nih satu ciri ya. Panas mengeluh, hujan mengeluh, ya mendung mengeluh, cerah mengeluh, ya semuanya mengeluh ya. Oke, ya itu adalah hipokondriasis ya. Biasanya hipokondriasis ini gejala yang sebenarnya lumayan umum ya, biasanya terjadi pada anak kedokteran atau anak psikologi ya. Anak kedokteran itu bisa jadi dia curiga dia sedang punya tumor atau punya kanker ya. Sementara anak psikologi curiga dirinya mengidap suatu penyakit mental ya. Itu adalah efek yang biasa ketika pertama kali mereka jatuh cinta dengan ilmu pengetahuan ya. Biasanya suka menerka-nerka dan meraba-raba diri sendiri ya. Itu sering terjadi pada anak kedokteran atau psikologi. Semester 1 biasanya, hipokondriasis. Kemudian yang berikutnya, ini yang sangat populer, tapi menjadi salah kaprah dalam psikologi populer itu adalah depresi. Ya, depresi ini dianggap sudah sudah lazim ya, sudah dianggap lumrah ya, padahal sebenarnya ini tidak lazim ya. Depresi klinis itu adalah keadaan yang abnormal ya. Ya. Ciri-ciri depresi itu ada banyak ya, ada sekitar 21 ciri, dan depresi itu punya tesnya sendiri yang disebut back depression inventory, yaitu bisa kita bahas di lain kesempatan ya, tapi di sini adalah kesehatan mental secara umum, tidak secara khusus ya. Dan back depression inventory atau BDI 2.0 juga itu biasanya mengukur stress management ya, stres kerja, stres manajemen itu diukur oleh tes itu ya. Jadi tes psikologi itu jenisnya banyak ya, karena mengukur aspek-aspek yang spesifik ya. Nah, ciri-ciri dari depresi ya, depresi klinis yang serius itu misalnya ada ide-ide bunuh diri, merasa tidak berharga, merasa inferior ya, orangnya cemas ya, ada juga kemungkinan dia mengeluh tentang penyakit fisik, karena sering sekali di banyak penyakit psikologis itu sering sekali manifestasinya itu ke fisik. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya jiwa dan tubuh kita ini satu ya, nggak bisa dipisah. Kalau udah dipisah itu kita udah meninggal. Ya, jadi itulah kenapa ketika jiwa kita itu sakit, tubuh itu ikut merasakan, dan sebaliknya. Ya. Nah, ciri dari depresi itu biasanya ketidakpuasan terhadap hidup, ya. Orangnya introvert, ya suka menarik diri, ya. Minat-minatnya itu sempit, kekurangan kepercayaan diri, ya. Dan kadang-kadang depresi itu juga punya manifestasi di bidang fisik, misalnya gerakannya menjadi lambat, ya. Kemudian physical malfunctioning ya, atau kelemahan fisik ya. Kemudian depresi itu juga biasanya subjeknya itu sulit berkonsentrasi ya, sulit berkonsentrasi, pikirannya jadi tumpul ya, tidak tajam ya. Kemudian juga murung ya, bersedih secara terus-menerus ya. Berarti orang yang pemurung itu sebenarnya dia sedang mengalami depresi, dan depresi ini bisa berlangsung berbulan-bulan atau bertahun-tahun ya.
Nah, tapi kebanyakan orang ya seperti Misari sudah bilang ya, kemarin sebenarnya sempat ada Hari Kesehatan Mental Sedunia ya. Kebanyakan orang yang mengidap penyakit psikologis yaitu merasa baik-baik saja dan sehat-sehat saja ya. Berbeda dengan penyakit fisik ya. Penyakit fisik itu bisa langsung dikenali dan dirasakan, tapi sebaliknya penyakit mental itu biasanya orang yang kena penyakit mental itu merasa baik-baik saja dan suka denial ya, suka menyangkal ya. Itu udah ciri utamanya ya. Jadi ibarat kata tidak ada maling yang mau ngaku ya, atau dia tidak bisa menerima kenyataan. Berikutnya ini adalah histeria ya, skala berikutnya. Histeria itu juga dicirikan oleh komplain penyakit tubuh yang ekstrim ya, atau sering juga disebut dengan conversion disorder. Kenapa conversion disorder? Itu biasanya kalau orang yang stres itu dia langsung sakit ya. Seperti misalnya mau menghadapi ujian penting tiba-tiba sakit ya, mau menghadapi wawancara pekerjaan tiba-tiba sakit. Jadi reaksi dia terhadap stres itu dengan cara sakit. Dan histeria ini berbeda dengan gejala psikologis lain yang disebut malingering. Malingering itu dia pura-pura sakit ya. Sementara histeria ini ketika dia menghadapi stres dia sakit beneran. Itu memang merupakan reaksi tubuh dia terhadap stres yang berasal dari stresor psikologis. Dan stresnya itu akan hilang, penyakitnya itu akan hilang, ya, gejala fisiknya akan hilang ketika stresnya berkurang. Ya, dan juga dari hipokondria, kemudian depresi, ya, kemudian histeria, itu tiga-tiganya punya gejala fisik. Ya, itu tadi kenapa saya bilang bahwa tubuh dan jiwa merupakan satu kesatuan ya. Jadi mereka saling tarik menarik dan saling mempengaruhi. Nah, ciri dari histeria itu biasanya dia punya sakit yang kronis. Ya. Kronis itu artinya sakit yang menahun ya, tapi dia tidak tahu asal usul penyakitnya itu apa, sebabnya kenapa. Nah, biasanya orangnya itu suka menyangkal ya, kenyataan dirinya, tidak mau menerima kenyataan. Orangnya tidak dewasa, ya, egois, ya, terus suka menuntut, ya. Tapi pada saat yang sama gampang dipengaruhi, ya, dan gampang melekat ya pada orang lain, ya, afiliatif. Ya. Ciri-ciri histeria, ya, misalnya dia menyangkal bahwa dia itu punya kecemasan sosial, ya. Kemudian dia butuh kasih sayang, ya, need of affection, ya. Kemudian suka bermalas-malasan, punya komplain terhadap penyakit fisik, dan agresi yang tertekan. Skala berikutnya, skala nomor 4 ini disebut dengan psychopathic deviate. Ya. Psychopathic deviate. Ini Sultan Farezi ini kenapa ya? Apa ada kendala teknis ya? Kenapa dia selalu admit ya, selalu keluar masuk ya? Oke, kita lanjut dengan psychopathic deviate atau deviasi psikopatik ya. Cirinya adalah antisocial behavior ya, perilaku antisosial dan juga terlibat dalam masalah hukum. Yang disebut dengan perilaku antisosial itu biasanya bukan hanya beragresi verbal atau sifat permusuhan ya. Antisocial behavior itu termasuk kekerasan.
kekerasan. Ya. Kekerasan tuh bisa kekerasan terhadap orang lain atau terhadap hewan. Kemudian ciri dari deviasi psikopatik itu orangnya pemberontak, yang tidak suka mengikuti aturan, punya banyak masalah keluarga, orangnya impulsif, pemarah, ya, gampang tersulut emosinya, ya, ada ketidakpuasan secara umum, ya. Sebenarnya kreatif, ya, tapi kurang berprestasi dan portofolionya buruk atau sejarah pekerjaannya itu buruk. Pada saat yang bersamaan orang yang punya deviasi psikopatik itu orangnya tidak biasa, ya. Kemudian tidak dewasa, egois, ya. Hubungan emosionalnya itu dangkal, tidak dalam, gampang putus nyambung, ya. Orangnya ekstrovert dan energik. Ya. Nah, kita udah tahu ya, biasanya orang yang berperilaku tidak sesuai dengan usia mentalnya itu pasti ada sesuatu. Ya. Orang yang egois itu juga ada sesuatu, ya. Jadi berhati-hatilah pada orang yang kekanak-kanakan dan egois, ya. Jangan-jangan itu suatu gejala, ya. Dari tadi gejalanya berulang, ya. Penyakit apapun mirip-mirip, ya, gejalanya. Ya, dua itu, ya, kekanak-kanakan egois, kekanak-kanakan egois, kekanak-kanakan egois. Jadi dari situ kita bisa waspada, ya, terhadap orang-orang di sekitar kita yang menunjukkan gejala-gejala. Nah, ciri dari deviasi psikopatik, ya, biasanya ada pertengkaran dalam keluarga, suka melawan otoritas, ya, kemudian suka mengisolasi diri, ya. Jadi ini cuma satu ciri, ya. Misalnya suka mengisolasi diri itu apa, ya? Seperti di Jepang, ya, hikikomori, ya. Ya, orang yang hidupnya di kamar sendiri, tidak pernah keluar rumah, ya. Alias wibu tingkat tinggi. Kita lanjut, ya. Kita lanjut skala nomor 5, yaitu maskulinitas dan femininitas. Nah, femininitas dan maskulinitas, ya, ini merupakan atau peran gender ini merupakan salah satu aspek yang penting dalam kepribadian, ya. Kaitannya dengan seksualitas dan gender, ya, tidak bisa terpisahkan, ya. Seksualitas itu adalah konstitusi biologi, sementara gender adalah konstruksi sosial, ya. Harap dibedakan antara seksualitas dan gender. Nah, hasil skor yang tinggi pada pria itu menandakan kurangnya minat, ya, kurangnya minat terhadap peran maskulin yang tradisional, ya. Kemudian skor yang sedang itu menunjukkan minat yang sama dengan kebanyakan pria, ya. Kemudian skor yang sangat rendah, ya, itu menunjukkan bahwa orangnya itu sangat tradisional, ya, secara maskulin atau macho, ya. Tapi di sini, ya, sebenarnya yang baik itu yang sedang-sedang saja, ya. Jadi yang skor yang paling atas bahaya, sementara yang di bawah juga berbahaya, ya. Jadi skor yang paling atas misalnya, ya, yang tidak berminat terhadap peran-peran laki-laki, ya, padahal dia laki-laki, itu berbahaya. Tapi juga yang terlalu macho itu juga berbahaya, ya. Alias dia sedang tidak menjadi diri sendiri, karena orang normal itu orangnya biasa-biasa saja, ya. Alias dia tidak perlu berpura-pura dan tidak perlu menjadi orang lain, dia cukup menjadi dirinya sendiri. Artinya, ya, yang kekurangan bahaya, tapi juga yang berlebihan bahaya, yang terlalu macho bahaya. Selanjutnya ini untuk yang wanita, ya, yang skornya tinggi, ya, itu berarti dia menolak peran sebagai kaum wanita. Yang skornya sedang itu minatnya sama dengan kebanyakan wanita.
Sementara yang skornya rendah itu dia sangat feminin dan ada kemungkinan androgini. Yang dimaksud androgini ini adalah peran yang 50-50 ya. Jadi kadang dia bisa berperan sebagai wanita, kadang sebagai laki-laki ya. Jadi sebenarnya di skala ini yang rumit ini sebenarnya peran kaum wanita ya lumayan rumit ya, karena seringkali teori-teori tentang kaum perempuan itu dibentuk oleh peneliti atau ilmuwan laki-laki yang kadangkala tidak valid karena ada bias ya. Jadi laki-laki memandang wanita itu bias ya, dalam arti bahkan orang-orang paling pandai ya seperti Confucius atau Aristoteles itu saja bisa bias terhadap kaum wanita ya, atau bisa dibilang misoginis ya, dalam arti membenci kaum wanita, sehingga karena rasa bencinya itu ya sehingga eh, apa pandangannya terhadap kaum wanita itu kurang objektif ya. Seperti misalnya Aristoteles ya, dia merasa bahwa kaum wanita itu punya gigi yang jumlahnya sekian, padahal dia sendiri ya tidak pernah menghitung jumlah gigi kaum wanita. Nah, itulah kenapa dalam budaya patriarki ya, budaya patriarki itu juga sampai ke menyusup ke dalam sains ya, ketika kaum pria itu mendefinisikan kaum wanita itu memiliki psikologi yang berbeda dengan pria ya, padahal dalam kenyataannya ya, dalam psikologi itu kaum wanita itu lebih banyak kesamaannya dengan pria dibandingkan yang dipercaya orang-orang. Kemudian kita lanjutkan. Skala berikutnya ini adalah paranoia. Paranoia ini adalah gejala psikotik ya. Ini gangguannya ini lumayan berat ya. Ini termasuk delusion of persecution and ideas of reference. Delusi persekusi itu artinya dia merasa dikejar-kejar ya, merasa dia dikejar-kejar oleh CIA, FBI, intelijen dan lain-lain ya. Ini sebenarnya cuman waham dia sendiri ya, delusi dia sendiri ya. Ini tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, kemudian ada ideas of reference. Ideas of reference itu artinya dia suka mengait-ngaitkan kejadian di dunia nyata dengan dirinya. Ya, memang ada orang seperti itu ya, yang mengaitkan wah hujan turun nih karena tadi saya berdoa. Ya, atau misalnya gempa bumi ini karena ada yang berbuat maksiat ya. Ini jadi apa? Mengkait-kaitkan dua hal yang sama sekali tidak ada kaitannya ya. Tidak ada dasar logikanya tuh. Ini disebut ideas of reference ya. Kemudian stylenya itu paranoid ya, serba curiga ya. Sangat sensitif terhadap opini orang lain ya. Ingat, ini ada sangat sensitif terhadap opini orang lain itu bisa artinya curiga atau bisa artinya mudah tersugesti ya. Dalam arti dia terlalu sensitif ya. Ya, padahal sebenarnya perkataan orang tuh kadang-kadang juga sambil lalu ya, karena tidak semua perkataan orang tuh berbobot dan bermakna, dan juga tidak semua perkataan orang tuh punya maksud tertentu ya. Karena kadang orang berkata A maksudnya B, berkata B maksudnya A, ya kan? Itu makanya kata-kata itu bisa menimbulkan salah paham karena sebenarnya kata-kata itu adalah simbologi. Suka apa? Suka playing victim ya, merasa menjadi korban, yang suka menyalahkan orang lain ya. Bersifat bermusuhan, menarik diri ya, dan argumentatif atau senang berdebat ya. Tidak percaya pada orang lain ya. Ya, jadi sulit ya mendekati orang yang paranoid ya. Jadi dia selalu berpikir negatif. Ya. Ada beberapa profesi yang memang harus waspada ya, atau dalam
bahasa umumnya itu negative thinking, itu biasanya profesi-profesi yang berkaitan dengan keamanan. Karena seperti intelijen, TNI Polri itu harus selalu waspada kapanpun dan dimanapun. Jadi insting prajuritnya itu kuat ya tuh. Kenapa? Karena kejadian tidak terduga atau kejadian luar biasa itu bisa terjadi sewaktu-waktu, dan TNI Polri atau intelijen itu harus siap siaga 24 jam ya. Baik dia sedang memakai atau tidak sedang memakai seragam ya. Jadi pekerjaannya itu ketika orang lain pekerjaannya 8 jam sehari, ya, TNI Polri dan intelijen itu 24 jam beban ya. Oke, berikutnya adalah psikastenia. Psikastenia ini adalah puting beliung topan badai. Ya, secara psikologis. Kenapa disebut puting beliung topan badai? Karena ini semua gejala itu ada ya. Ada ketakutan, kecemasan, ketegangan, depresi, pikiran-pikiran yang menginterupsi, tidak mampu berkonsentrasi, dan gejala obsesif kompulsif. Jadi benar-benar orangnya kacau balau ya. Ciri-ciri lainnya ya. Ciri-ciri lainnya itu adalah kecemasan, depresi, kelelahan, tidak bisa tidur, ya mimpi buruk, merasa bersalah, perfeksionisme ya, dan merasa tidak diterima. Perfeksionisme itu tidak selalu baik ya, mungkin kadang dianggap baik dalam pekerjaan, tapi ketika dibawa dalam kehidupan sehari-hari itu tidak baik. Bayangkan ya ketika kamu makan ya semua nasi bahkan laukmu tuh harus tersusun sempurna. Berapa jam ya menyusun butir nasi? Kemudian ciri lainnya itu adalah cemas, ya tegang, merasa tidak nyaman, tidak aman, ya kurang percaya diri, ya terlalu detail, tidak bisa mengambil keputusan, ya pemalu dan introvert. Nah, memang Misari pernah bilang bahwa biasanya yang punya kecenderungan lebih sehat itu orang-orang yang ekstrovert, sementara yang punya kecenderungan, ya, ingat saya bilang kecenderungan ya, jadi tidak pasti, kecenderungan untuk depresi itu adalah orang-orang yang introvert. Jadi sumber kebahagiaan itu tidak hanya diri sendiri, tapi juga teman, jadi banyak-banyaklah berteman. Kemudian kita lanjut. Skala yang ke-8. Nah, ini yang paling serem alias skizofrenia. Skizofrenia ini ditemukan oleh penemu istilah skizofrenia ini adalah Eugen Bleuler, ya, orang Swiss atau Austria ya kalau nggak salah. Ini gurunya Sigmund Freud dan juga gurunya Carl Gustav Jung. Jadi luar biasa ya psikiater ini, jenius ya. Dia menemukan penyakit skizofrenia. Skizofrenia ini adalah kepribadian yang terpecah ya. Ketika pikiran, perasaan dan kehendak itu udah jalan sendiri-sendiri ya. 3 ekor kuda yang menarik kereta, keretanya satu, kudanya jalan ke arah yang berbeda-beda. Wah, hasilnya adalah talinya putus dan dia mengambang-ambang nggak jelas. Ya, nah itu adalah analogi dari skizofrenia. Antara pikiran dan perasaan tidak sinkron, ya pikiran dan kemauan tidak sinkron, ya sehingga ketika kita ngajak ngobrol orang skizofrenia ini kita tanya A jawabannya B, ya jadi udah nggak nyambung gitu. Nah skizofrenia ini biasanya orangnya bingung, pikirannya kacau balau, ya mengalami halusinasi dan delusi, ya. Ya, kemudian kontak dengan realitas itu minimal ya, dan ini tidak disebabkan oleh kondisi medis atau penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Jadi bukan karena stimulus fisik dari eksternal ya, tapi karena konstitusi biologi dia sendiri ya. Nah, skizofrenia ini punya gaya hidup yang skizoid. Skizoid ini artinya aneh ya. Kepercayaannya juga aneh ya. Perilakunya aneh, orangnya bingung, ya, sering ketakutan dan sedih. Ya.
Sekali lagi, sering komplain tentang penyakit fisik, ya. Sering sekali ya, dokter di seluruh dunia itu menangani orang yang komplain penyakit fisik, padahal sebenarnya penyakit mental, ya. Orangnya tidak terlibat ya atau tidak memperhatikan kondisi di sekelilingnya, ya, tidak terlibat secara sosial, ya, dan fantasinya itu tinggi, ya, dan suka melamun. Hanya punya minat sedikit pada orang lain, orangnya tidak praktis, ya, dan juga merasa tidak layak atau merasa tidak aman atau merasa tidak percaya diri. Nah, dari situ kita bisa lihat ya simptom-simptom yang sebenarnya menurut orang-orang itu biasa, sebenarnya tidak biasa, ya. Jadi janganlah kita membiasakan sakit, ya, tapi kita membiasakan sehat, ya. Seperti apa membiasakan sakit, ya, atau normalisasi penyakit itu seperti apa, ya, hal yang Miss Hari bilang tadi, depresi itu sudah menjadi kata yang lumrah di masyarakat kita, padahal depresi itu sudah menjadi salah kaprah, ya. Jadi depresi itu jangan dianggap sepele atau remeh, atau misalnya juga rasa tidak percaya diri. Rasa tidak percaya diri yang dibiarkan terus-menerus itu bisa berkembang menjadi berbagai macam penyakit, ya kan? Dan itu harus segera ditangani, ya. Jangan lama-lama tidak percaya diri, ya. Jadi selain alienasi sosial dan alienasi emosi, dan juga tidak ada ego ya dalam skizofrenia. Orang yang skizofrenia itu seperti badannya ini kosong, ya, bisa dipakai siapa saja, ya, yang mengendalikan badannya tuh. Dan juga pengalaman sensori yang aneh tuh. Jadi pertanyaannya sebenarnya orang yang skizofrenia ini jiwanya ada di mana, ya? Jiwanya tidak sedang ada di badannya tuh. Nyawanya masih ada, jiwanya entah di mana tuh. Selanjutnya adalah hipomania. Hipomania ini adalah mania yang derajatnya rendah, ya. Ada yang mania yang sebenarnya, tapi itu bukan hipomania. Hipomania ini seperti apa, ya? Punya simptom-simptom atau gejala mania. Sibuk tapi tidak produktif, ya. Sibuk bergerak tapi tidak ada tujuan, halusinasi, ya. Delusion of grandeur atau delusi kebesaran. Ini biasanya orang yang sombong, ya, orang yang merasa besar kepala, ya, merasa dirinya besar padahal sebenarnya dia bukan apa-apa. Itu disebut delusion of grandeur. Bingung dan juga flight of ideas, ya, atau pikirannya melompat-lompat, ya. Energinya banyak tapi tidak ada arah, ya. Konsepnya itu kacau balau, ya, dan juga penilaian diri yang tidak realistik, orangnya impulsif dan tidak bisa merasa frustrasi. Jadi kalau dia frustrasi bisa meledak, ya. Sementara ya orang yang normal itu bisa lebih sabar menghadapi kesulitan hidup atau ketidakpastian, itu orang normal bisa lebih sabar. Nah, hipomania itu orangnya aktif, energik, ekstrovert, kreatif, ya, pemberontak, ya, suka bertualang dan impulsif, ya. Jadi di balik sifat-sifat yang positif itu ada sesuatu yang negatif, ya. Itu membutuhkan mata yang terlatih dan tajam, ya, ditajamkan oleh pengalaman, ya, untuk melihat ya apa yang dibalik, ya, hal yang baik itu, ya. Nah, mungkin itulah ya rahasia dari filosofi Timur, ya. Ada kebaikan dalam kejahatan, ada kejahatan dalam kebaikan. Ciri dari hipomania itu amorality atau orangnya amoral, tidak punya penilaian moral, ya. Ya, tidak bisa membedakan yang benar dan salah, ya. Kemudian hiperaktif, ya, secara fisik, ya. Kemudian egonya mengalami inflasi.